Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang yang kepanasan? Salam akal sehat bagi yang kedinginan. Karena Al-Quran hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman. Oke, di sini saya ingin melanjutkan apa yang saya tahu ketika saya belajar di Mahat Al-Zaitun. Oke, yang terkait tentang azan. Orang yang bilang itu katanya azannya beda ya, azan sesat dari mana? Apakah melanggar fasohah? Apakah melanggar tajwid? Apakah melanggar makhrajul huruf? Enggak, itu semua sudah sesuai kok. Yang tasbih 3 harokat, hayya ala sholah gitu kan, itu ada banyak mereka itu persen bener semua. Dan yang namanya azan itu sifatnya itu menggetarkan hati, menggetarkan jiwa, memberikan semangat, bukan mendayu-dayu. Yang orang-orang azan sampai 10 menit itu tahu itu harokatnya 1000 kali. Itu kalau yang saya paham ya, dengan panjang pendek itu sudah salah. Dan di Mahat azan yang dipakai itu ya azan Bilal, bukan yang dayu-dayu sampai 10 menit tuh ngapain aja lama-lama. Sifatnya itu mengatakan hati. Oke, yang selanjutnya tentang mazhab di Al-Zaitun. Tentang aliran apa yang di Zaitun. Kita nggak pakai aliran ke level, karena Al-Zaitun itu muara, karena visi misinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan pusat toleransi dan perdamaian. Ya, tentang mazhab gitu kan, dibilangnya apa itu mazhab Soekarno, makanya lu nonton video sampai selesai. Al-Zaitun memakai mazhab Soekarno dalam bidang apa? Dalam bidang pembaharuan. Memakai mazhab Soeharto dalam bidang pembangunan. Jadi kalau daya talar masih keroco, masih receh mah ya lu kagak bakal paham apa yang diomongin gitu kan. Kok kenapa nggak pakai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Ya itu mah pilihan dong. Dan kalau seandainya kita semua harus bermazhab dengan 4 imam itu, siapa yang menjadikan mereka sebagai imam? Kalau seandainya mereka imam fikih, kenapa khalifah-khalifah Islam di Abbasiyah, Turki Utsmani, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Samudra Pasai, Mataram Islam, atau mungkin yang kalian tahu kerajaan Bugis gitu, emang kalian tahu mereka pakai mazhab apa? Atau nggak usah jauh-jauh deh dari host Cokroaminoto, atau mungkin dari 3 muridnya Cokroaminoto seperti Soekarno, Sekar Maji Marijan, dan mungkin yang Semaun atau Muso tuh, emang mereka pakai mazhab? Kagak. Jadi kalau daya talarnya masih keroco seperti panjenengan yang kepanasan itu, ya itu mungkin panjangan belum paham. Ini saya mungkin ngomongnya agak halus karena kemarin banyak yang kepanasan, katanya santri harus santun. Oke, ini saya Sudah 4 hari pesantren Zaitun viral di mana-mana tentang mengenai sholat id yang agak aneh. Nah, sekarang gue mau bacain artikel yang bisa dijadiin teman-teman literasi atau referensi supaya kita sama-sama belajar. Di sini disclaimer, gue bukan mau pro atau kontra ya. Nah, artikel pertama itu muncul di halaman Khazanah dengan judul berita geger sholat renggang di Ponpes Al-Zaitun, ini pendapat PBNU. PBNU menilai sholat yang terlaksana di Ponpes Al-Zaitun memenuhi unsur keabsahan. Petugas Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja. Hanya saja tidak seperti tata cara sholat berjamaah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dua berita ini juga udah muncul di TV One dan ada di YouTube TV One dengan judul Heboh Sholat Id Zaitun, MUI Indramayu mengatakan sah, hanya saja tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini teman-teman bisa baca atau bisa lihat, tonton di YouTube tersebut. Nah, yang paling seru adalah ada di artikel di kemenak.go.id. Nah, di sini tuh Kemenak memberikan contoh untuk sholat yang sekiranya ada wanita dan ada rijal gitu. Nah, di sini saya bacakan, oleh karena itu Masjidil Haram sebagai kiblat umat Islam sedunia menjadi masjid paling aneh. Karena masjid ini merupakan satu-satunya tempat ibadah yang tidak memisahkan antara jemaah wanita dan jemaah rijal. Teman-teman kalau lihat orang haji kan banyak tuh bercampur antara rijal dan nisa. Itu 3 referensi yang bisa dijadiin teman-teman sebagai literasi. Ya, disclaimer sekali lagi, di sini gue bukan menyatakan pro atau kontra, tapi di sini gue memberikan artikel yang bisa dijadiin acuan atau bahan literasi teman-teman. Nah, tapi gue di sini mau ngasih tanggapan. Plot twist ya, plot twist. Ternyata itu nanti tuh kayak Zaitun akhirnya memberikan sesuatu yang geger kepada masyarakat, dan masyarakat sibuk dengan komen positif dan negatif, dan akhirnya tuh masyarakat juga akhirnya terdapat literasi atau dapat pemahaman dari berbagai orang gitu. Jadi kayak Zaitun ngasih masalah, terus masyarakat memberikan solusi dan memberikan jawaban, dan akhirnya memberikan kepandaian terhadap orang-orang yang belum tahu secara hukum syarat sah sholat gitu.
Itu pendapat dari gua. Saudara saya, Dr. Kiai Haji Panji Gumilang, telah memelopori bagaimana dunia pesantren mampu dan mandiri menyediakan pangannya sendiri. Untuk itu, saya selaku Ketua HKPI juga menaruh rasa hormat karena pada saat beberapa tahun yang lalu saya datang ke sini melihat kegagalan panen di Indramayu. Tetapi yang saya lihat, pesantren Indramayu Al-Zaitun ini memiliki semangat yang kuat di bidang kemandirian pangan. Untuk itu, situasi ini harus tetap dikembangkan, harus terjaga dengan baik agar ilustrasi yang saya berikan tadi betul-betul pada akhirnya dijawab oleh Al-Zaitun ini.